warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan hingga dapat mempresentasikan hasil vertikal buku YouTube saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Orija Satipa Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sampai saat ini saya masih semester 7. Baik, di video kali ini saya ingin mereview beberapa buku tentang korupsi. Kenapa saya memilih membahas tentang korupsi? Ya, karena korupsi ialah salah satu kejahatan kerah putih. Kemudian pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan dalam bentuk video untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia. Baiklah, di sini saya akan mereview 3 buku. Yang buku pertama berjudul tentang pendidikan anti korupsi. Kajian anti korupsi, teori dan praktik ditulis oleh Katriana Darul Rosika dan Desi Marliani Listianingsih. Diterbitkan oleh Sinar Grafika pada September tahun 2016 di Jakarta Timur. Buku ini terdiri dari 10 bab, yang isi bab pertama membahas tentang hakikat korupsi, bab kedua membahas tentang jenis-jenis korupsi, bab ketiga membahas tentang dampak anti korupsi, bab keempat membahas tentang perilaku anti korupsi, bab kelima membahas nilai-nilai anti korupsi, bab keenam membahas tentang prinsip anti korupsi, bab ketujuh membahas tentang strategi nasional tindak anti korupsi, bab ke-8 membahas tentang landasan yuridis tindak pidana korupsi, bab ke-9 membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bab 10 membahas tentang kilas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kemudian setelah itu ada buku kedua yang berjudul hampir sama dengan buku yang pertama mengenai pendidikan anti korupsi. Rekonstruksi interpretatif dan aplikatif di sekolah ditulis oleh Mukodi dan Afid Burhanuddin. Diterbitkan oleh Aura Pustaka yang bekerja sama dengan LPPM Pacitan pada tahun 2014 di Yogyakarta. Buku ini berisi tentang lebih sedikit dari buku pertama dan buku kedua. Setelah itu ada buku kedua yang berjudul hampir sama dengan buku yang pertama mengenai tentang pendidikan anti korupsi. Rekonstruksi interpretatif dan aplikatif di sekolah yang ditulis oleh Mukodi dan Afid Burhanuddin, diterbitkan oleh Aura Pustaka, bekerja sama dengan LPPM Pacitan pada tahun 2014 di Yogyakarta. Kemudian buku ini isi babnya lebih sedikit daripada buku pertama, yaitu terdiri dari 8 bab. Bab pertama membahas tentang pengertian korupsi, bab kedua membahas tentang faktor penyebab korupsi, bab ketiga membahas tentang dampak anti korupsi, bab keempat membahas nilai dan prinsip anti korupsi, bab kelima membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, bab keenam membahas gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Bab ketujuh membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan, dan bab terakhir membahas tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Kemudian di buku ketiga berjudul tentang pendidikan budaya korupsi yang ditulis oleh Agus Surono dan Maslihati Nurhidayati, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar pada tahun 2018 di Jakarta. Buku ini terdiri dari 7 bab dan lebih sedikit lagi daripada buku pertama dan kedua.
Buku ini terdiri dari 7 bab dan lebih sedikit lagi daripada buku pertama dan kedua. Bab pertama itu membahas tentang diawali dengan pendahuluan. Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka dan metode penelitian. Bab ketiga membahas tentang penanaman nilai-nilai kejujuran dan pendidikan. Bab keempat membahas tentang nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan. Bab kelima membahas tentang strategi pemberantasan korupsi melalui budaya korupsi. Bab keenam membahas tentang pengaturan budaya anti korupsi menurut hukum positif di Indonesia. Dan bab terakhir ialah penutup. Setelah itu saya akan memaparkan ringkasan dari buku 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja. Ringkasan dari buku pertama adalah praktik korupsi di Indonesia sangat marak dan merajalela karena masih dianggap sebagai perbuatan yang lumrah oleh masyarakat. Perilaku korupsi masyarakat salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap korupsi dan sikap massa bodoh dengan lingkungan. Kemudian, ringkasan bab kedua atau buku kedua adalah upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah buku ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian, ringkasan buku ketiga adalah tidak diaturnya secara eksplisit pengaturan atau pengetahuan tentang pendidikan budaya anti korupsi. Saat ini dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan peraturan lainnya di luar pendidikan belum mampu memberikan peran positif secara nyata dalam rangka pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik, dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatannya juga merupakan upaya pemberantasan korupsi. Tentu tidak ada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif serta peserta didik dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekhasan dan kemutakhiran dari setiap buku. Untuk di buku pertama, karya Katriana Rosika dan Desi Marliani Listianingsih yang berjudul tentang pendidikan anti korupsi. Kajian anti korupsi teori dan praktek terdiri dari 10 bab yang berisikan bahan ajar. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus anti korupsi yang berjudul Kilas Kasus-kasus Korupsi di Indonesia. Pengertian korupsi diawali di bab 1 untuk memudahkan dan memahami korupsi terlebih dahulu. Untuk di buku kedua, karya Mukodi dan Apit Burhanuddin yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi, Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah terdiri dari 8 bab yang berisikan bahan ajar dasar. Buku ini juga dilengkapi dengan pendahuluan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi yang dituliskan dalam bagian 1 untuk memudahkan pengajaran pendidikan anti korupsi. Sedangkan di buku ketiga,
karya Agus Surono dan Maslihati Nur Hidayati yang berjudulkan Pendidikan Budaya Anti Korupsi, terdiri dari 7 bab yang berisikan bahan pendidikan anti korupsi. Buku ini terbuat dari sebuah penelitian. Dapat terlihat di bab 2 yang menjelaskan tinjauan pustaka dan metode penelitian. Setelah itu baru masuk ke materi tentang penanaman nilai-nilai korupsi dan pendidikan anti korupsi yang berbeda dari buku kedua di atas tadi. Lanjut lagi, saya akan mereview kelebihan-kelemahan yang dimiliki dari ketiga buku tersebut. Untuk di buku pertama, kelebihan dan kekurangannya, di dalam penganalisisan bab buku ini ditemukan kelebihan dan kekurangan buku, di mana kelebihan buku dari segi cover sangat bagus dengan warna merah dan putih. Terus juga ada gambar tangan memegang duit yang diborgol dan ada tulisan no. Dari cover sangat bagus sekali, sudah menggambarkan judul buku tersebut. Di dalam buku ini memiliki pemaparan yang jelas dengan memiliki 10 bab. Setiap bab menjelaskan dari judul yang singkat dan tepat sehingga dapat mudah dipahami pembaca. Dengan kelebihan itu, saya melihat tidak adanya kekurangan yang terdapat di dalam buku tersebut. Lanjut untuk buku kedua, kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya, di dalam penganalisisan bab buku pertama ini ditemukan kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku dari segi cover sangat bagus dengan warna merah putih. Terus juga ada gambar tangan memegang duit yang diborgol dan ada tulisan no. Dari cover sangat bagus sekali, sudah menggambarkan dari judul buku tersebut. Di dalam buku ini memiliki pemaparan yang jelas dan memiliki 10 bab. Setiap bab menjelaskan dari judul yang singkat dan tepat sehingga mudah dipahami pembaca. Sehingga menurut saya tidak terlihat kekurangan di buku tersebut. Di dalam penganalisisan bab buku kedua ini ditemukan kelebihan dan kekurangan buku, di mana kelebihan dari buku segi cover menarik dengan berwarna merah dan memiliki gambar tangan yang ingin mengambil uang, dan isinya secara keseluruhan lumayan komplit ya, membahas tentang korupsi. Kemudian yang membuat para pembaca lebih mudah memahami isi buku karena bahasa yang digunakan tidak bertele-tele. Dan juga terdapat beberapa gambar di dalam buku tersebut mengenai sindiran masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian, di dalam penganalisisan bab buku ketiga ini ditemukan kelebihan dan kekurangan buku. Dilihat dari segi cover, lumayan bagus ya, dengan berwarna kuning dan bergambar tangan. Yang satu memberikan uang dan yang satu lagi menolak. Dari segi isi buku sudah cukup bagus ya. Bahasa yang digunakan dalam buku ini. Kekurangan di dalam buku ketiga ini dapat dilihat karena buku ini dibuat dari sebuah awal penelitian. Jadi penulisan isi di dalam buku tersebut tidak seperti penulisan buku biasanya, karena margin yang digunakan seperti pembuatan makalah. Dari beberapa kelemahan yang terdapat dari ketiga buku yang saya paparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan berupa rekomendasi diantaranya, yaitu untuk buku pertama tidak terdapat kekurangan, jadi tidak ada rekomendasi untuk buku pertama. Untuk pada buku kedua ada terdapat sedikit kekurangan, yaitu pada satu tabel yang memiliki tulisan spasinya sangat cukup jauh. Sebaiknya tabel dilebarkan sedikit agar tulisannya tidak terkena spasi yang jauh dan tulisannya menjadi bagus terlihat. Untuk buku ketiga, terdapat kekurangan, yaitu dari penulisan isi buku mengenai marginnya. Sebaiknya digunakan margin seperti penulisan buku pada umumnya. Lanjut, dari ketiga buku tersebut dapat disimpulkan bahwa buku-buku ini memberikan setupu harapan bahwa korupsi sangat bisa dilawan dengan pendidikan kritis. Gagasan, konsep, dan kisah-kisah pedagogi kritis anti korupsi dalam ketiga buku ini sangat inspiratif ya.
Ketiga buku ini sangat perlu dibaca, tidak hanya oleh para mahasiswa dan guru yang mengajar pendidikan anti korupsi, tetapi juga pada umumnya pejabat sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat harus lebih memahami isi buku tersebut. Baiklah, itulah yang saya dapat simpulkan dari hasil critical book review saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Dan saya mohon maaf jika banyak terjadi kekurangan dalam menyampaikan pembahasan CBR saya. Semoga CBR ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS 1.